Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizatul Rafiqiyah dengan NIM akhiran 1078 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari LKM 1, yakni dengan bahasan NAMPI. Untuk soal yang pertama, buatlah array dua dimensi berikut menggunakan NAMPI. Langkah awal yang kita lakukan yakni mengimport pustaka NAMPI alias NP, lalu membuat array dua dimensi yang berisi nilai-nilai seperti yang di soal ini, lalu print array dua dimensi. Begini hasilnya. Untuk soal nomor 2, kurang lebih tidak jauh beda dengan soal nomor pertama, namun bedanya ini tiga dimensi. Begitu pula dengan soal yang pertama, langkah awal yang kita lakukan untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, yakni mengimport pustaka NAMPI alias NP, lalu membuat array underscore tiga dimensi yang berisi nilai-nilai matriks ini dimasukkan. Nah, eh, di sini ini merupakan lapisan pertama, lapisan tengah, lapisan terakhir. Selanjutnya print array underscore 3D. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk soal nomor 3, tambahkan angka satu pada setiap bilangan di baris ganjil. Di baris ganjil. Baris ganjil sendiri yakni baris pertama, baris ketiga, baris kelima. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Kolom genap sendiri yakni kolom 2 dan kolom kolom 4. Langkah pertama yang kita lakukan yakni import NAMPI, mengimport pustaka NAMPI. Kemudian eh, kita membuat array 3D atau tiga dimensi. Sorry, membuat array 2D atau dua dimensi yang mana berukuran 5 baris 4 kolom, 5 baris ke samping, 4 kolom ke bawah. Dengan isinya seperti yang ada di layar. Lalu kemudian array titik dua titik dua dua plus sama dengan satu. Ini tuh digunakan untuk eh, memilih baris-baris ganjil tadi, lalu menambahkan semua elemennya dengan angka satu. Kenapa kok dua? Karena ini kan ganjil ya, ganjil. Jadi kayak ini diambil, ini enggak, ini diambil, sorry, ini diambil, ini enggak, ini diambil, ini enggak, ini diambil. Jadi kan kayak dua kali loncatan, start, stop, step. Startnya, stopnya, stepnya dua kali, satu, dua. Lalu setiap barisnya ini nanti ditambah dengan satu. Tadi kan perintahnya tambahkan angka satu pada setiap bilangan di baris ganjil. Baris ganjil kan saat baris pertama, baris ketiga, dan baris kelima. Ini nanti akan ditambahkan angka satu. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, begitupun ini. Ini itu untuk menambahkan angka 2 pada kolom genap. Kolom genapnya sendiri ini dari sini, ini dan ini. Jadi, nah, lalu print array. Print array untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, ini keluar 21195. Ini tadi kan yang awalnya disuruh menambahkan angka satu. Benar. 2. 1 ditambah satu jadi 2. 8 ditambah satu kok 11. Kenapa ini 11? Karena eh,
perintah awalnya tadi kan menambahkan angka satu. Kemudian setelah ditambahkan angka satu, nah, dan karena ini berada di kolom kedua, yakni kolom genap, maka ditambahkan angka 2. Jadi 8 ditambah satu 9, 9 ditambah 2 11. Nah, untuk 8 yang ini sendiri, ini berada di kolom ganjil dan berada di baris ganjil. Makanya ditambah angka satu, lalu begitupun dengan duanya ini. Dua ini sama seperti 8 yang ini. Dua ini, karena dia berada di baris ganjil, maka ditambah angka satu dulu. Setelah itu, karena dia berada di kolom genap, dia ditambah angka 2. Jadi 2 ditambah satu, 2 ditambah satu 3, 3 ditambah 2 5. Begitupun seterusnya. Lalu untuk soal nomor 4, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Ini kan 3 dimensi, yang mana ada 3 lapisan. Nah, balik disuruh membalik ini bermaksud kayak lapisan pertama diubah ke lapisan terakhir dan lapisan terakhir diubah ke lapisan pertama. Langkah awalnya sama seperti soal-soal sebelumnya, yakni mengimport pustaka NAMPI SNP. Lalu membuat array underscore 3D yang mana isinya itu matriks-matriks yang ada pada soal. Nah, ini merupakan lapisan pertama yang berisi eh, 3 kolom 4 baris. Ini lapisan pertama, ini lapisan tengah atau lapisan kedua, dan ini lapisan ketiga. Nah, karena tadi perintahnya membalik, jadi di sini kita menggunakan flip. Jadi lapisan pertama akan di switch dengan lapisan terakhir. Begini outputnya. Nah, 293 ini kan awalnya ada di lapisan terakhir. Karena kita menggunakan flip, jadi di switch jadi berada di lapisan pertama atau paling atas. Lalu ini tadi di ini kan berada di lapisan pertama awalnya. Karena menggunakan flip, switch dengan lapisan terakhir jadi ada di lapisan terakhir. Untuk lapisan tengah sendiri tetap karena flip ini kan flip membalik lapisan pertama dan lapisan terakhir. Lalu soal nomor 5, hmm, ubahlah array pada soal nomor 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 menggunakan perintah reshape. Pada soal nomor 6 awalnya itu kan eh, 3D atau 3 dimensi. Nah, ini kita ubah menjadi 2D dengan ukuran 6 kali 6 menggunakan perintah reshape. Langkah awal yang dilakukan sama seperti soal-soal sebelumnya, yakni mengimport pustaka NAMPI alias NP. Lalu eh, membuat array 3D karena awalnya kan 3 dimensi. Nah, isinya sesuai sama yang di soal. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, karena perintahnya untuk mengubah dari 3D ke 2D menggunakan reshape, makanya di sini menggunakan reshape. Dan perintahnya kan ini awalnya 3 kali 4, 3 kolom, 4 baris. Namun perintahnya diubah ke 6 kali 6. Ini 6 kolom, 6 baris. Makanya di sini ada perintah ini. Lalu print array reshape atau untuk hasilnya. Nah, ini sudah 6 kali 6, yakni 6 baris, 6 kolom. Itu. Lalu untuk soal nomor 6, ubahlah matriks yang di kiri menjadi matriks sebelah kanan. Langkah awalnya yakni kita mengimport
pustaka Nampi alias NP, lalu membuat array dua dimensi berukuran 6 kali 4, yakni 6 baris 4 kolom. Sesuai soalnya, 6 baris, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 baris dan 4 kolom. Selanjutnya, eh, kita membuat new array sama dengan array.copy. Kenapa kita menggunakan dot copy? Ini untuk menghindari perubahan pada array asli saat melakukan pertukaran nilai. Tadi kan soalnya disuruh mengubah atau menukar seperti itu. Lalu array 00.23,0.22 ini itu untuk merupakan operasi pertukaran bagian array. Nah, 0,0.23,0.22 itu merupakan bagian kiri atas. Maaf, ini awalnya, ini merupakan posisi awalnya. Kemudian di switch atau diubah. Ini new array dari yang awalnya ini menjadi ini. Ini berada di kanan bawah. Array ini berada di kiri atas. Ini awalnya yang berada di kiri atas, lalu diubah menjadi ke kanan bawah. Untuk outputnya sendiri ini. Jadi dari hasil operasi ini eh, menampilkan atau memunculkan hasil seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.